Penerbangan ini terjadi sekarang, bukan saat dunia tenang, bukan saat tekanan melemah. Rusia sedang berperang, sanksi berjalan, industri pertahanan bekerja di bawah beban nyata. Dalam kondisi seperti ini, negara biasanya menyederhanakan, program dipangkas, proyek ditunda, fokus diarahkan ke kebutuhan paling mendesak. Namun ada satu program yang tetap berjalan, Su-57, dengan mesin baru. Itu bukan kebetulan, itu keputusan strategis. Izdalia 177 tidak lahir dari kenyamanan. Ia lahir dari kebutuhan nyata, kebutuhan operasional, kebutuhan jangka panjang. Mesin ini tidak diuji untuk pamer, bukan untuk air show, bukan untuk judul sensasional. Mesin ini diuji karena Rusia membutuhkan pesawat yang siap digunakan. Bukan sekadar bisa terbang, tetapi bisa bertahan, bisa diandalkan, bisa diintegrasikan. Dalam penerbangan tempur, mesin adalah pusat segalanya. Tanpa mesin matang, keunggulan lain tidak maksimal. Itulah mengapa mesin selalu menjadi inti kritik terhadap Su-57, dan Rusia menyadarinya sejak awal. Mesin generasi awal bukan kegagalan, ia adalah jembatan, solusi sementara, langkah terukur. Rusia tidak menutupinya, tidak membesar-besarkannya, tidak menjual ilusi. Mereka memilih jalur bertahap, lambat menurut sebagian orang, namun stabil menurut industri militer. Izdalia 177 hadir di titik krusial itu. Bukan lompatan revolusioner, bukan perubahan drastis, fungsinya jelas. Menutup celah, menguatkan fondasi, daya dorong meningkat secara rasional, efisiensi diperbaiki secara konsisten, usia pakai diperpanjang. Ini bukan tentang angka tertinggi, ini tentang keandalan. Dengan mesin ini, Su-57 berubah status. Bukan lagi platform transisi, tetapi sistem yang semakin matang. Perubahan ini berdampak langsung pada cara pesawat digunakan, pada cara misi direncanakan, pada cara risiko dihitung. Lebih lama di udara, lebih stabil dalam misi panjang, lebih siap untuk integrasi sistem. Disinilah konteks Ukraina perlu dipahami. Banyak bertanya, jika Su-57 adalah generasi kelima, mengapa jarang terlihat? Pertanyaan itu keliru sejak awal, karena ia menyamakan visibilitas dengan efektivitas. Ukraina adalah medan dengan sensor padat, pertahanan udara berlapis, pengawasan real-time yang intens. Mengirim aset bernilai tinggi secara rutin ke lingkungan seperti itu bukan keberanian. Itu pemborosan risiko. Rusia memilih pendekatan berbeda. Selektif, terukur, berhitung. Su-57 digunakan saat dibutuhkan, di jarak yang aman, untuk misi bernilai tinggi. Itu bukan tanda kelemahan, itu disiplin operasional. Mesin baru tidak mengubah filosofi ini. Ia memperluas opsi, memberi fleksibilitas, meningkatkan ketahanan, lebih lama di udara, lebih stabil, lebih dapat diandalkan, bukan untuk tampil lebih sering, tetapi untuk digunakan lebih tepat. Karena Su-57 bukan dirancang sebagai pesawat harian, ia bukan kuda kerja, arahnya berbeda. Su-57 adalah simpul, penghubung, koordinator. Ia bekerja dengan drone, dengan sensor darat, dengan sistem pertahanan udara, dengan jaringan komando. Perannya bukan dogfight, bukan duel visual, tetapi pengendalian ruang tempur lebih jauh dari garis depan, mengandalkan data, sensor, dan senjata jarak jauh. Inilah
cara perang udara modern dibentuk. Dan ini menjelaskan langkah berikutnya. Produksi diperluas. Negara tidak memperluas produksi jika desain rapuh, tidak jika masa depan tidak jelas, tidak jika dukungan jangka panjang diragukan. Langkah ini adalah sinyal bahwa Rusia percaya pada platform ini. Su-57 tidak dibangun untuk perang kemarin. Ia disiapkan untuk perang berikutnya. Lebih senyap, lebih terintegrasi, lebih terkendali. Bukan simbol kekuatan, tetapi alat pengendali, dan disitulah maknanya. Video ini disajikan dengan tujuan edukasi dan informasi berdasarkan fakta dan analisis yang seimbang. Kami tidak mempromosikan kekerasan, kebencian, atau ujaran kebencian terhadap kelompok manapun. Konten ini menghormati kebijakan YouTube mengenai ujaran kebencian, konten kekerasan dan provokasi, dan informasi yang menyesatkan. Referensi kebijakan YouTube dan undang-undang terkait, Pedoman Komunitas YouTube, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia, dan Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia.